Oleh karena itulah hasil daya didik 77 tahun kita merdeka, 7 kali ganti presiden, tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegakkan hukum-hukum Islam, tidak ada. Tapi presidennya sudah 7 kali ganti presiden, DPR-nya, MPR-nya sudah ribuan berganti, hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR tapi tidak komit, tidak menghadirkan Allah dalam konteks keindonesiaan. Jadi pembunuhan seperti ini ciri khas pemimpin yang dilakukan oleh Fir'aun. Ada dasarnya surat Al-Qasas ayat 4, Jungto ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Apa artinya? Artinya presiden kecil. Takbir. Presiden, gubernur, menteri, bupati, siapapun kita, yang besar hanya Allah. Inilah yang kurang selama ini dalam perspektif tauhid, membesarkan Allah, menghadirkan Allah dalam berbangsa dan bernegara. Kehadiran Allah dalam konteks berbangsa dan bernegara secara normatif sudah sangat eksis. Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan dengan sangat jelas, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Dijawab dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa. Maka oleh karena itu, dasar negara kita diabadikan dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konstruk undang-undang tidak ada disebut nama Tuhan lain kecuali Allah. Sejarah bangsa kita, kalau kita mau jujur, dulu kita ini tidak dikenal siapa Indonesia itu. Filosofis, psikologis, sosiologis yang berlaku, yang dihayatinya waktu itu adalah animisme, berkembang menjadi politeisme, sehingga banyak sinkretisme. Itu fakta sejarah. Tapi lewat proses dakwah, lewat proses tokoh-tokoh umat Islam saat itu, kalau boleh diklaim saatnya Wali Songo, kemudian muncul Partai Masyumi, yang kumpulan dari partai-partai Islam bergabung menjadi satu di dalam konteks Masyumi.
Berubahlah perjalanan sejarah itu yang tadi sudah saya sebut dalam Undang-Undang Dasar 45. Maka persepsi kita dalam berbangsa negara ini dikacaukan oleh mereka. Kita ini bukan negara agama, kita ini bukan negara Islam, kita ini disudutkan menjadi terorisme, menjadi sangat fundamentalis dan lain sebagainya yang menyakitkan pada diri kita. Padahal sesungguhnya secara normatif harusnya hukum Islam sudah berlaku. Apalagi pernah ada dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali lagi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Asumsinya apa? Dalam fakta, bukan sekedar asumsi, fakta. 10 tahun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak berlaku. Yang berlaku Undang-Undang RIS 1949 itu, kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 selama 9 tahun. Jadi 10 tahun Pancasila dan UUD 45 tidak berlaku. Maka dengan rasa hormat saya dengan Soekarno, walaupun saya tidak sependapat dengan dia, tapi dalam hal ini dia cerdas dan bagus menyelamatkan bangsa. Bangsa ini dikembalikan lagi kepada dasar yang mendasar adalah Pancasila dan UUD 45 dengan dasar tauhid. Karena di dalam Piagam Jakarta sudah disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak ada yang lain. Itulah yang diberlakukan karena dalam konteks dekrit 5 Juli 59 itu dijiwai semangat Piagam Jakarta. Artinya tidak hilang Piagam Jakarta itu. Dialah yang menjiwai Undang-Undang Dasar 45 ini dengan segala rentetan sejarah tadi. Oleh karena itu jangan kita dibodohi oleh keadaan, diputer secara ideologis bahwa kita dia menjadi sekuler luar biasa, dan kita bayar. Anak didik kita bayar sekolah SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kemendiknas. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, dulu sekarang UIN di bawah Kementerian Agama. Ini sekuler, memisahkan agama dengan keduniaannya. Oleh karena itulah hasil daya didik 77 tahun kita merdeka, 7 kali ganti presiden. Tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Tidak ada. Bahkan hari ini, kalaupun saya bicara begini, dianggap ekstrim, dianggap koridornya sudah tidak sejalan. Walaupun ada banyak partai Islam, kita lihat sejarah dengan perspektif Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Siratul ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa sebelum kamu? Dalam konteks kenabian, ya tentu Nabi Muhammad lebih dulu. Nabi Muhammad siapa sebelumnya? Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam. Dan itu semuanya ihdinas siratal mustaqim. Allah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka itu kesesatan, kemurkaannya. Nah, kalau dalam konteks politik, tahun 55 mulai ada partai, cuma ada 3 partai. 1 PNI, 2 Masyumi, 3 PKI. Pertanyaan seriusnya, PNI mana turunannya? PDIP. Kemudian Masyumi kemana turunannya? Pecah-pecah. Ada PKS, ada P3, ada PAN, ada macam-macam. Sekarang ada Partai Umat, ya toh. Itu cikal bakalnya pasti dari Masyumi. Lihat sejarah. Nah, pertanyaan untuk PKI, kemana si PKI ini sekarang? Itulah yang dimaksud tadi Kang Dedi, dimaksud Fadilah, dimaksud semua yang tadi sebelum pencara saya ini, itu politik gaya baru. PKI gaya baru. Ini yang sedang merasuk kepada kita. Maka oleh karena itulah saudara, ini harus kita jawab dengan tauhid.
La ilaha illallah. Semuanya. Lagi. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya tidak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Tidak boleh ada yang berkuasa, yang pantas jadi Tuhan, cuma Allah. Maka turunan berikutnya, Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memperlakukan hukum Islam di Indonesia? Jawaban Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45. Jawabannya adalah Presiden dan DPR yang membuat hukum di negeri kita ini. Tapi presidennya sudah 7 kali ganti presiden, DPR-nya, MPR-nya sudah ribuan berganti. Hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR tapi tidak komit, tidak menghadirkan Allah dalam konteks keindonesiaan. Padahal kalau 100% hukum Islam itu diukur, 75% sudah berlaku. Satu keluarga sudah berlaku 25%. Sebelumnya per individu 25%, seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya itu. Kalau keluarga itu hukum waris, talak, rujuk, ada bahkan pengadilannya, pengadilan agama sudah ada. Kemudian kemasyarakatannya, perbankan untuk tidak riba, ada bank muamalat, ada bank-bank syariah. 75% hukum Islam sudah berlaku. Tinggal 25% lagi yang berkaitan dengan hukum pidana, tata negara, dan hubungan internasional. Perspektif Islam belum masuk di situ. Karena kita terjegal oleh batasan ideologis yang dikacaukan. Kalau kita menjalankan Islam yang benar, dianggap anti Pancasila. Dan saya alami sejarah itu. Saya pimpin HMI yang melawan rejim pada waktu Soeharto. Di penjara juga untuk itu. Masih kuat Soeharto. Tahun 86 saudara-saudara. Pecahlah HMI. Sampai hari ini. Saya bersyukur yang saya pimpin HMI MPO masih hidup dan sehat dan terus melawan. Ini bukti sejarah kita harus melawan. Dan kalau kita melawan, Allah berjanji, ya ayyuhallazina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabit adamakum. Itu janji Allah. Hai orang beriman, kalau kamu mau membela agama Allah, maka Allah pasti bela kamu, pasti. Dan Allah kuatkan kedudukanmu. Nah pertanyaan seriusnya, kenapa 25% hukum Islam belum bisa berlaku? Karena harus diperjuangkan. Takut kiai, ulama, tokoh-tokoh partai politik yang berbasis Islam semuanya bisa dibeli. Itu persoalan seriusnya saudara. Dibeli saudara, atau ditakuti keluarganya dan lain sebagainya, bisnisnya yang dikebiri. Saya ngalami itu semua, tapi saya tetap lawan. Walaupun di penjara ruangan 1x3 coba, banyak tikusnya, maka disebut sel tikus. Ya, kalau malam tuh kecoa pada keluar dari WC, bahkan tikus keluar begitu. Kita gimana mau sholat? Najis itu. Tapi itulah kita perlawanan terus. Jadi bukan kita nggak berjuang terus. Nah pertanyaan seriusnya, sesuai juga dengan pertanyaan tadi tentang people power, itu nggak usah dijelaskan lagi, mereka tadi sudah jelaskan. Saya dipenjara karena itu. Saya bela Prabowo karena Prabowo dicurangi. Saya berani katakan saat itu 2019 bulan April, ini pemilu curang dan dipastikan akan curang lagi untuk yang sekarang ke depan ini. Bayangkan sebelum pemilu terjadi 800 orang mati KPPS. Kita demo di Bawaslu 9 orang mati termasuk anak-anak. Dan terus sampai ada KM 50 mati juga. Jadi pembunuhan seperti ini ciri khas pemimpin yang dilakukan oleh Fir'aun. Ada dasarnya surat Al-Qasas ayat 4, Jungto ayat 39. Ya, karena ini bukan pengajian, saya kasih tahu aja, Anda baca sendiri. Ya. Oleh karena itulah saudara-saudara, di dalam konteks kita berpolitik, jangan lagi pisahkan agama dengan politik. Jangan lagi kita tergerus oleh politik identitas yang mereka lakukan. Yang nggak boleh itu memasukkan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu. Ini yang nggak boleh.
Kalau politik identitas kita Islam, izhadu bi ana muslimin. Justru itu perintah Allah, tunjukkan kamu itu muslim. Ya. Kita sering tidak sadar antara panggilan azan ayalah sholat dan ayalah falah. Apa hubungan sholat dan menang coba? Kita udah berkali-kali, beribu kali dengar azan, dipanggil, nggak datang ke masjid, apalagi subuh. Mana yang sholat subuh di masjid? Nggak ada, jarang. Ya gimana mau menang kita? Oleh karena itu, tidak bermaksud kita mendegradasi, tapi persiapkanlah dengan pemahaman tauhid yang benar. Bahwa negeri Indonesia adalah negara tauhid. Siapa yang bisa bantah saya? Pasalnya ada kok, logika sejarahnya ada, filosofisnya ada. Ya. Jadi dalam perspektif hukum, sosiologi, psikologi, dan yuridisnya udah mendukung tegaknya hukum Islam. Persoalannya persepsi pemimpinnya, kesadarannya, pentaatannya tidak sama dengan yang ada dalam Quran dan Pancasila itu sendiri. Maka hari inilah people power yang saya maksud, atau dalam kepala saya, kesadaran kita disamakan dulu dengan persepsi yang sama, dan barulah pentaatan kita sama. Kalau canangkan gerakan saya, kan kita ini versinya masing-masing. Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Dari versi saya, mahasiswa buruh, saya sekarang menguasai jalur buruh lewat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Insya Allah tanggal 10 Agustus akan bergerak, insya Allah. Ya, kalau kelamaan itu kan agenda saya. Kau mulai sendiri, kapan kau mulai? Jangan nyuruh-nyuruh orang, nyuruh sendiri bikin. Bisa nggak kau? Nah, saya ukur diri saya dan kawan-kawan, insya Allah kesiapannya 10 Agustus. Dan terus berkelanjutan seperti Pak Adinda Rijal sampaikan tadi. Maka oleh karena itu, apakah kalau kita mau cepat besok, boleh? Siapa yang siap? Siapa korlapnya? Bagaimana? Apa amunisinya dan lain sebagainya? Ya, Anda 3 hari aja belum tentu kuat. Nggak makan, nggak apa. Apalagi seminggu, apalagi sebulan. Siapa yang siap coba? Nggak ada, jujurlah kita. Ya, oleh karena itu, kalau sepakat kita mulai 10 Agustus, kalau yang mau duluan silahkan, kita nggak boleh halangi. Tapi yang mau tanggal 10 atau sebelumnya atau sesudahnya, jangan diketawain atau bilang lambat. Ente kalau cepat ya cepatnya sendiri. Oleh karena itulah saudara, gerakan kita terukur dengan jelas dan sistematis bahwa kita kembali kepada UUD 45, maknanya kembali menegakkan hukum Islam. Itu lebih punya nilai, lebih punya nilai ibadah, tidak terpisah dengan keduniaan. Untuk apa kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah jelas. Oleh karena itu, kita harus dalam diri kita harus menghadirkan Allah dalam berbangsa dan bernegara. Karena Allah belum hadir. Apa buktinya? Hukum-hukum Allah belum berlaku. Misalnya yang koruptor, mestinya dipotong tangannya, nggak usah pakai retukir lain. Dan yang lain-lainnya. Islam itu eksekutorial. Tidak ada filosofis penjara dalam Islam. Karena Islam itu eksekutorial. Dibunuh, bunuh lagi. Dijinahi, dirajam. Dicuri, dipotong. Selesai. Oleh karena itulah saya diingatkan waktunya. Ya. Waktunya 2 kali diingatkan. Yang ketiga kali saya ingatkan 10 Oktober. Mari kita bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.